Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Dwi AF dengan NIM C1C022048. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Yang pertama, kita membahas konsep dasar penelitian. Pengertian penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Berikutnya, jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya terdiri dari penelitian murni, penelitian terapan, penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan yang terakhir penelitian verifikatif. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama ada penelitian historis, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian korelasional, yang keempat penelitian kausal komparatif. Berikutnya syarat-syarat penelitian. Yang pertama, penelitian baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemauan yang kuat untuk meneliti, dan kesanggupan melakukan penelitian. Yang kedua, terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seorang akan melakukan penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada perencanaan yang baik sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Yang keempat, harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. Berikutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Penelitian secara umum memiliki 3 tujuan, yaitu menemukan, membuktikan, dan mengembangkan. Menemukan. Tujuan penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah dan menemukan sesuatu yang baru. Misalnya seperti menciptakan strategi baru, metode, atau teori baru. Yang kedua, tujuan penelitian adalah membuktikan sesuatu yang meragukan. Misalnya, apakah kepuasan kerja pustakawan mempengaruhi kinerja mereka? Atau apakah ruang baca mempengaruhi kunjungan pemustaka? Yang ketiga, mengembangkan. Melalui penelitian, peneliti dapat mengembangkan suatu program kegiatan. Misalnya seperti kegiatan promosi, perpustakaan, kegiatan peningkatan minat baca, tampilan ruang perpustakaan, dan lain sebagainya. Materi berikutnya yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Secara umum, ada 2 kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dan kualitatif. Selain kedua paradigma tersebut, ada pula beberapa paradigma penelitian lainnya yang mendasari. Beberapa paradigma tersebut antara lain paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma pragmatisme, paradigma
subjektivisme, dan paradigma kritis. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi dari sifat filsafat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Paradigma ini memiliki pandangan yang didasari oleh peminjam atau doktrin yang dimiliki individu tersebut, sehingga tidak hanya dipandang secara tunggal, namun di dalamnya terdapat aspek, unsur, dan hal lain yang membentuk perilaku. Yang ketiga, positivisme. Paradigma penelitian positivisme merupakan paradigma yang didasari pada hukum dan juga prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif, dan juga di dalam penelitian tersebut melibatkan berbagai variabel di dalamnya. Paradigma penelitian positivisme ini juga menjadi cikal bakal paradigma penelitian kuantitatif. Konstruktivisme. Paradigma penelitian konstruktivisme yang merupakan kebalikan dari paradigma penelitian positivisme. Yang kelima ada pragmatisme. Paradigma penelitian pragmatisme ini merupakan paradigma yang menilai bahwa suatu fakta atau suatu realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Artinya, fakta atau realitas bisa berubah setiap saat. Yang enam, subjektivitas. Paradigma penelitian subjektivitas ini memiliki fokus utama, yaitu pandangan dari peneliti itu sendiri. Di dalam paradigma penelitian subjektivitas mempercayai bahwa pandangan dan juga interpretasi peneliti merupakan faktor penting di dalam suatu penelitian. Yang ketujuh, paradigma kritis. Paradigma penelitian kritis ini meyakini bahwa suatu realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang sudah dikonstruksi. Artinya, sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi sudah melalui kontrol oleh pihak maupun kelompok yang berkuasa. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.